Selamat datang di InvestGo Podcast bersama saya Eros Perwita. Di video kali ini dan mulai video kali ini saya ingin membuat episode baru yang nantinya episode ini membuat atau membantu kita untuk mencari saham-saham yang punya potensi besar, punya potensi kenaikan harga saham yang cukup tinggi dalam waktu hanya 1 sampai 2 tahun. Jadi saya berikan nama episode yaitu Berburu Multi-Bagger. Jadi nanti di dalam channel ini di menu kategori ya atau menu playlist nanti di situ ada kategori yaitu berburu multi-bagger. Jadi silahkan nanti teman-teman untuk nonton atau pilih menu berburu multi-bagger tersebut untuk menemukan kira-kira saham apa yang punya potensi kenaikan di atas 100% dalam kurun waktu antara 1 sampai 2 tahun ya. Nah, kita akan bahas satu saham di sini yaitu PJAA atau Pembangunan Jaya Ancol. Ini menurut kami dari riset kami menyimpulkan PJAA ini punya potensi menjadi saham multi-bagger ya. Sebelumnya mengenai multi-bagger sendiri sudah saya bahas di episode yang lalu. Tentang calon-calon multi-bagger di saat krisis ya, dan kemarin kami membahas mengenai saham-saham yang berada di sektor properti. Nah gini teman-teman sekalian ya, multi-bagger ini intinya adalah bagaimana kita bisa menemukan atau kita bisa mencetak kenaikan harga saham yang cukup tinggi, tetapi jangka waktunya tidak dalam jangka pendek, artinya tidak dalam kurang dari 1 tahun, melainkan perlu waktu antara 1 sampai 2 tahun. Nah, kenapa harus 1 sampai 2 tahun? Karena metode yang kami gunakan adalah value investing ya, di mana basis atau basic kita dalam analisa adalah analisa kinerja perusahaan. Karena yang namanya kinerja perusahaan tidak bisa ini terjadi hanya dalam waktu 1 atau 2 bulan saja, melainkan harus melewati waktu yang lumayan ya, waktu yang cukup panjang antara 1 sampai 2 tahun. Tetapi panjang di sini bukan berarti long term di atas 5 tahun, tidak ya, tapi kami hanya fokuskan antara 1 sampai 2 tahun. Nah, itu mengenai multi-bagger ya, pengertian kami untuk multi-bagger. Nah, kenapa harus 1 sampai 2 tahun? Tadi kami sudah ceritakan, dan kenapa dan ini cocoknya buat siapa? Nah, tentu saja untuk value investing ini cocoknya buat teman-teman yang yang membeli saham untuk tujuan jangka panjang ya. Artinya teman-teman tidak harus melihat chart setiap hari ya, tidak harus melihat chart harga saham setiap hari, tidak harus selalu update terhadap sentimen-sentimen yang ada sekarang ini atau setiap hari, karena kita tahu ya yang namanya koran ekonomi setiap hari itu pasti ada berita baru. Yang dimana setiap berita baru itu keluar itu bisa mempengaruhi harga saham atau IHSG ini secara jangka pendek. Ya, jadi kita tidak menggunakan analisa sentimen ataupun analisa technical analysis ya, technical analysis candlestick dalam jangka pendek ya, melainkan kita menggunakan analisa yang berbasis pada kinerja perusahaan. Ya, makanya kalau di analisa value investing ini atau analisa fundamental ini teman-teman bisa beli sekali saja, habis itu tinggal tidur saja teman-teman ya. Jadi ketika besok harganya turun, ya nggak perlu panik, nggak perlu jualan. Berarti harga saham turun tersebut ya berarti makin murah gitu. Begitu harga naik ya tunggu dulu naiknya apakah masih ada potensi kenaikan nggak, dengan cara kita mengukur antara harga saham dengan kinerja perusahaannya. Kalau ternyata naiknya baru 20% dan 20% ini sebenarnya masih murah ya kita tunggu lagi gitu. Jadi kita nggak perlu buru-buru harus jual. Nah itu sekilas mengenai multi-bagger ya. Nah sekarang kita langsung saja bahas sahamnya, yaitu saham Pembangunan Jaya Ancol atau saham dengan kode emiten PJAA. Nah, PJAA ini salah satu industri yang paling terpukul karena industri ibaratnya bergerak di bidang wisata ya, di bidang wisata, di mana 60% dari pendapatan PJAA ini dihasilkan dari penjualan tiket. Penjualan tiket baik itu pintu gerbang, pintu masuk maupun wahana. Ya, itulah kenapa PJAA ini salah satu sektor yang terdampak
begitu ada COVID-19 ini ya, karena ketika ada COVID-19 ini semua orang takut keluar, semua orang takut bergerombol ya, takut kena virus, saling menular, maka PJAA ini salah satu yang terkena dampaknya. Seperti kemarin ya, waktu pemerintah DKI, pemerintah daerah DKI itu memutuskan untuk PSBB, di mana semua wisata, semua tempat wisata ditutup, termasuk PJAA ini juga kena dampaknya, tidak dapat penghasilan, tidak ada penghasilan yang masuk, padahal operasional terus berjalan ya. Nah, tapi kita akan lihat prospeknya setelah pandemi COVID-19 ini reda. Nah, sekarang kita bahas dulu ya mengenai pendapatannya ya. Jadi pendapatan dari PJA ini per posisi kuartal 2 2020 ya, karena memang sampai video ini diambil tanggal 25 Oktober PJA ini belum mengeluarkan laporan keuangan yang terbaru ya. Terbaru masih di kuartal 2 2020, tapi nggak masalah ya. Kita akan gunakan data ini karena di data kuartal 2 ini menurut saya data yang penting, karena inilah atau data di posisi inilah perusahaan akan akan mempublikasikan kinerjanya saat terjadi pandemi yang paling parah ya. Seperti kita tahu ya, pandemi paling parah itu berada di kisaran bulan Maret sampai bulan Juni. Jadi ketika bulan Maret sampai bulan Juni ini otomatis omset perusahaan lagi jeblok-jebloknya, otomatis lagi parah-parahnya kondisi ekonomi. Jadi kita bisa gunakan data per kuartal 2 ini untuk memproyeksikan nih kira-kira sampai akhir tahun bakal ada recovery atau tidak. Ya, oke. Kita bahas lagi nih mengenai pendapatan ya. Pendapatan atau revenue dari PJA per posisi kuartal 2 2020 mengalami penurunan, dan penurunannya sangat signifikan, yaitu kurang lebih sebesar 60%. Jadi di posisi kuartal 2 2019 pendapatan dari PJA ini sebesar 600 miliar, tetapi di tahun 2020 posisi kuartal 2 ini pendapatannya turun menjadi 254 miliar. Jadi penurunan yang sangat signifikan, padahal kalau kita tahu beban langsung maupun beban pokok pendapatannya itu kurang lebih sama ya, karena harus menggaji karyawan dan sebagainya. Maka laba bruto dari PJA ini pun juga turun signifikan. Dari kuartal 2 2019 yang sebesar 296 miliar, posisi kuartal 2 2020 laba brutonya turun drastis menjadi 21,6 miliar. Jadi 296 miliar menjadi 21,6 miliar, artinya laba brutonya turun sebesar 93%. Jadi ini penurunan yang sangat tinggi ya, dan ini juga salah satunya karena akibat dari adanya virus COVID-19 ini yang membuat orang-orang takut untuk berwisata. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi mengenai laba bersih perusahaan. Laba bersih yang diatribusikan ke pemilik entitas induk dari PJA ini juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 306%. Penurunannya itu mencapai 306%. Artinya apa? Artinya ketika laba perusahaan turun 100% saja itu artinya menjadi nol. Berarti kalau di atas 100% artinya menjadi minus. Ya, kalau kita lihat di laporan keuangannya posisi kuartal 2 2020 laba bersih dari PJA ini sebesar 71 miliar. Kemudian di posisi kuartal 2 2020, tadi 71 miliar tadi posisi kuartal 2 2019, dan di kuartal 2 2020 ini posisi laba ruginya itu minus sebesar 146 miliar. Jadi penurunan yang luar biasa ya. Jadi laba bersihnya ini turun sekitar 300%. Nah, itu dari sisi laba bersihnya. Tapi menariknya kalau kita lihat dari kerugian PJA ini salah satunya karena memang biaya operasionalnya yang tinggi ya, karena ada biaya perawatan dari wahana-wahananya, kemudian gaji karyawannya harus tetap diberikan. Nah, itu yang membuat biaya operasionalnya tetap, tetapi tidak dapat disokong oleh pendapatan dari PJA sendiri. Nah, tapi di sini ada yang menarik teman-teman sekalian. Kalau kita lihat posisi kuartal 2 2020 hutang PJAA ini belum sampai 100% dari total equity-nya.
Jadi memang di kuartal 2 2020 hutangnya itu sedikit naik ya. Hutangnya sedikit naik dari posisi 2019 itu sebesar 966 miliar, di posisi kuartal 2 menjadi 1,2 triliun. Tetapi secara rasio DER atau debt to equity ratio itu masih aman, berada di kisaran 63%, di mana kalau kita lihat secara historikalnya perusahaan ini pernah menyentuh DER yang tinggi, yaitu di tahun 2018 sebesar 65%. Nah, 65% di tahun 2018 untuk posisi DER, kemudian tahun 2019 turun menjadi 45%, berarti sebenarnya komitmen dari manajemen itu adalah untuk selalu mengurangi hutang-hutangnya. Ya, tapi karena adanya COVID-19 ini, maka mau nggak mau sih perusahaan harus ngambil hutang lagi untuk membiayai operasionalnya, dan menurut saya itu nggak masalah. Dan rasionya sebenarnya ini masih terjaga di 63%. Ya, jadi untuk posisi hutang dari menurut kami ya, menurut saya sendiri untuk PJA ini masih wajar atau masih aman. Nah, oke, itu dari sisi hutangnya. Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi aset ya, aset dari aset dari PJAA ini. Sebenarnya kalau PJAA ini bisa dikatakan asetnya tidak liquid ya. Jadi posisi aset per kuartal 2 2020 ini sebesar 4,5 triliun atau 4,5 triliun. Sebenarnya asetnya ini naik signifikan ya. Di akhir tahun 2019 aset dari PJA ini hanya sebesar 4 triliun. Kemudian di posisi Juni 2020 itu menjadi 4,5 triliun. Jadi ada kenaikan di aset tetapnya, yaitu sebesar kurang lebih 500 miliar. Nah, aset tetap inilah yang sebenarnya menjadi duit ya, atau menjadi menjadi properti yang digunakan untuk disewakan kepada masyarakat yang mengunjungi PJAA ini, yang kemudian PJAA ini membayar uang, masyarakat ini yang membayar uang ke PJAA, entah itu dalam bentuk pembelian tiket wahana dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya sempat ekspansif sekitar 500 miliar, tetapi sayangnya begitu ekspansi ternyata ada COVID-19 yang akhirnya memukul kinerja dari PJA ini. Ya. Dan dari 4,5 triliun aset dari PJA ini, yang sebesar 792 miliar itu berupa aset lancar ya. Jadi kalau kita bandingkan sebenarnya tidak ada 20%. Ya, tidak kurang dari 20% untuk aset lancarnya. Ini sebenarnya menandakan kondisi atau perusahaan ini tidak begitu liquid. Artinya walaupun asetnya besar nih, tapi kemampuan untuk menghasilkan cash-nya ini kecil. Ya, kenapa? Karena memang mayoritas aset dari PJA ini berupa aset tetap ya, yang sebesar 2,7 triliun. Jadi dari 4,5 triliun, 2,7 triliunnya sendiri itu aset tetap ya, yang berupa ya tanah, bangunan, kemudian wahana-wahana dan sebagainya. Yang dimana 2,7 triliun tersebut yang namanya aset tetap pasti memiliki akumulasi penyusutan ya, dan penyusutannya saya yakin juga besar. Jadi kalau kita lihat di laporan keuangannya ini, penyusutan aset tetap dari PJA ini sekitar 50% sendiri. Jadi biaya perolehannya itu kisaran di 4 triliun, tetapi aset tetapnya itu hanya 2,7 triliun. Jadi untuk posisi neraca ya, kita simpulkan PJA ini termasuk bukan perusahaan yang liquid. Nah, oke, tetapi kalau kita lihat ya, kita lihat sejarah dari ROE-nya atau return on equity-nya, di mana perusahaan ini selalu bisa menghasilkan laba bersih di tahun-tahun sebelumnya itu cukup tinggi, yaitu dengan rasio sekitar 10%. Ya, jadi kalau kita lihat di posisi tahun 2019 kemarin, ROE perusahaan mencapai 10%. Tahun 2018 mencapai 11%. Tahun 2016 ini turun 7% ya. Kemudian tahun 2015, 2014 dan 2013 itu stabil di angka 15% ya. ROE stabil, kemudian hutangnya juga masih terkontrol ya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2013, 14, 15 itu memang rasio hutangnya itu hanya sekitaran 25%. Kemudian naik menjadi 50%, tetapi kenaikan DER ini juga diikuti dengan
maksudnya tidak bisa diikuti dengan kenaikan ROE-nya. Artinya ketika hutangnya naik, ROE-nya justru turun. Berarti di sini menandakan bahwa hutangnya belum bisa menunjukkan atau belum bisa digunakan untuk menghasilkan laba bersih. Sayangnya seperti itu. Ya karena memang biasanya sih untuk perusahaan seperti ini ekspansinya dia ngambil hutang, kemudian hutang itu untuk dibelikan atau dibagikan atau dipakai untuk membangun wahana baru yang dimana wahana baru tersebut BEP-nya lama. Ya bayangkan ya ketika kita ketika kita mau bermain di Ancol, bermain di wahana itu paling tiketnya berapa sih ya, sekitar 20.000 sampai 50.000 ya. Padahal untuk membangun satu wahana tersebut pasti modalnya besar, pasti modalnya miliaran rupiah. Makanya nggak heran BEP-nya ini lama gitu, BEP-nya ini susah. Nah makanya ketika perusahaan menambah hutang, ya perusahaan menambah hutang, tetapi hutang tersebut tidak bisa langsung lunas, ya makanya ROE-nya itu menurun ya, tidak bisa langsung lunas padahal hutang tersebut menimbulkan beban bunga yang dimana beban bunga ini bisa menyedot laba bersih, makanya ROE-nya justru turun. Tetapi yang menarik, penurunan ROE-nya ini masih di kisaran 10% dan menurut saya ini menarik. Ya 10% ini menurut saya masih perusahaan yang menguntungkan ya, dimana kalau kita bicara mengenai ROE yang di atas 10% untuk perusahaan di bursa ini juga lumayan susah mencarinya. Maksudnya termasuk ya kategori menguntungkan sih ya, menurut kami di atas 10% ini termasuk menguntungkan dan ini bisa kita jadikan watchlist ya. Oke, ini mengenai ROE. Nah, sekarang mengenai harga sahamnya ini ya. Nah, pada tanggal 23 Oktober 2020 ya, PJA ini ditutup di harga Rp498 per lembar saham. Ya, artinya PBV dari PJA ini hanya sebesar 0,3 kalinya saja. Ya, jadi ini adalah PBV yang sangat kecil ya. Sangat kecil menurut saya, 0,37. Jadi kalau kita bulatkan menjadi 0,4 saja. Ini adalah PBV yang menurut saya sudah sangat murah. Ya, sudah sangat murah. Nah, memang ketika perusahaan ini membukukan rugi bersih, jadi kuartal 2 2020 ini perusahaan rugi ya, membukukan rugi bersih, berarti kira-kira sih sampai akhir tahun perusahaan ini juga masih membukukan rugi bersih ya, artinya sahamnya untuk sampai akhir tahun ini belum bisa naik ya, alias ya paling bertengger di antara 300 sampai 400 ini saja, yang dimana PBV-nya ini sudah sangat murah, hanya 0,4 kali. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan pandemi COVID-19 ini berhenti ya, berarti harapannya nanti akan ada pengunjung lagi yang mendatangi Ancol, kemudian mulai berlibur lagi di Ancol, Ancol bisa mendapatkan penghasilan lagi, mendapatkan revenue lagi di saat normal. Jadi kalau misalkan ya, misalkan kita anggap bahwa 1 tahun ke depan, 1 sampai 2 tahun ke depan ya, di mana Ancol ini akan beroperasi secara normal ya, karena kalau saya memprediksi sih kayaknya sih antara sampai pertengahan tahun depan perekonomian belum pulih sepenuhnya ya, belum pulih sebelum adanya COVID-19. Ya, kemungkinan baru mulai akan running setelah semester 2 tahun depan 2021 ya. Tapi kalau misalkan kita asumsikan pertengahan tahun 2021 ekonomi sudah kembali ramai, kembali pulih, kembali normal, sedangkan masyarakat juga sudah mulai berwisata lagi, maka Ancol bisa rame lagi, akan ada konser lagi di situ, akan ada persewaan tempat lagi di situ dan sebagainya. Dan diharapkan ketika ROE perusahaan ini bisa mencapai 10% lagi, ya, dimana kalau 10% lagi berarti kami menganggap PBV wajarnya itu di angka 1 kali, maka seharusnya harga sahamnya adalah sebesar Rp1.400 ya. Jadi Rp1.400 ini yang kami anggap sebagai harga wajar dari PJAA ini.
Jadi kalau kita hitung di harga sekarang yaitu di harga 498, berarti ada potensi kenaikan 181% di mana kami memprediksi antara 12 sampai 24 bulan ke depan. Sorry ya, 18 sampai 24 bulan ke depan ya. Jadi artinya kita harus sabar antara 1 sampai 2 tahun untuk merealisasikan cuan dari PJA ini ya. Nah, oke teman-teman sekalian, itu mengenai potensi multi-bagger dari PJA. Jadi kalau kita simpulkan PJA saat ini murah ya, sangat undervalue di mana perusahaan ini sebenarnya sejak tahun 2013 itu tidak pernah membukukan rugi bersih ya, alias selalu menghasilkan keuntungan di mana setiap tahun PJA ini juga selalu membagikan dividen. Ya, karena kalau kita lihat PJA ini merupakan BUMD ya, alias perusahaan milik Pemkot di mana Pemkot DKI ini memiliki 70% saham dari PJA ini. Jadi nggak mungkin kalau PJAA ketika membukukan laba bersih tidak membagikan dividen. So, saya menganggap PJA ini punya potensi menjadi multi-bagger tapi memang harus sabar paling tidak antara 1,5 sampai 2 tahun ke depan. Jadi bisa kita jadikan watchlist ya. Kita jadikan watchlist untuk PJA ini sambil kita tunggu laporan keuangan setiap publikasi keluar. Kita lihat lagi laporan keuangannya, apakah laporan keuangan dari PJA ini membaik atau tidak. Dan begitu PJA sudah bisa membukukan laba bersih dan saat harga sahamnya masih di bawah 600 atau 700 lah. Nah, itu menurut saya masih murah dan kita bisa buy di situ. Buy kemudian hold sampai benar-benar bisa menghasilkan laba yang konsisten lagi sampai bisa memberikan dividen lagi dan disitulah kita bisa menikmati cuannya ya. Jadi saya menjauhkan PJA ini bisa naik 181% dalam waktu antara 1,5 sampai 2 tahun ke depan. Jadi memang harus sabar dulu. Jadi di episode pertama, episode berburu multi-bagger ini, saya menjauhkan PJA bisa naik 181% dalam 24 bulan ke depan. Nah, dan sekali lagi teman-teman sekalian ya, ini hanya share informasi saja. Jadi setiap kali keputusan yang Anda ambil berdasarkan video ini tetap Anda tanggung sendiri. Ya, jadi disclaimer is always on yang selalu saya katakan. Jadi bijak-bijaklah terhadap uang investasi Anda. Oke, kita ketemu di episode selanjutnya dan salam passive income.